Halo teman-teman, di sini kami dari UPN Veteran Jawa Timur, dari Prodi Administrasi Publik. Di sini kami sedang berada di depan kantor BCA cabang Rungkut Madya. Sebelumnya, kami akan melakukan tugas wawancara untuk memenuhi mata kuliah perilaku organisasi kelas D. Sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Dengan saya sendiri, Lina Rizky Akbar Jalur Permana dengan NPM 2104 1010 270 dan teman saya. Nama saya Muhammad Widowi Fansya dengan NPM 210 410 10136. Kemudian teman saya. Lalu saya Arya Dewandaru NPM 210 410 10 302. Halo teman-teman semuanya, nama aku Daniel Wahyu, NPM 244. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai dari customer service Bank BCA Rungkut Madya dengan tema komunikasi organisasi. Nah, Mbak, mungkin untuk pertama bisa diperkenalkan terlebih dahulu. Oke. Nama aku Sela Rizky Widianti. Di sini sebagai customer service. Kebetulan sudah 2,5 tahun lah kira-kira kerja di sini. Oke. Kita masuk ke pertanyaan pertama ya, Mbak ya. Bentuk komunikasi seperti apa? Apakah mungkin seperti kayak misalkan di lingkup organisasi itu, apakah sering melakukan komunikasi secara formal atau informal? Sebenarnya pasti ada informal, ada formal juga, tergantung sama siapa kita berkomunikasinya kayak gitu. Jadi kalau misalnya sama atasan kita, otomatis komunikasinya lebih formal lah daripada sama rekan kerja yang seumuran lah kayak gitu. Kalau sama nasabah juga pasti dengan bahasa yang formal kayak gitu sih. Jadi ada dua macam, formal sama informal. Oke. Untuk pertanyaan ketiga selanjutnya, Mbak ya. Apakah komunikasi itu berperan penting dalam keberhasilan organisasi? Jadi menurut Mbaknya itu apakah organisasi itu penting dalam peran organisasi? Sangat penting. Kalau misalnya nggak ada komunikasi atau ada miskomunikasi di antara salah satu anggota organisasi, pasti kan tidak akan berjalan secara lancar kayak gitu sih. Jadi pasti sangat penting. Selanjutnya mungkin akan diteruskan oleh pertanyaan teman saya. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu selama bekerja di sini, apakah komunikasi yang dilakukan oleh Mbak itu sudah berjalan dengan efektif antara karyawan di sini atau anggota tim yang lain? Berjalan dengan efektif ya? Kalau dikatakan efektif, kita pasti berusaha agar itu efektif. Tapi di dalam berjalannya kan pasti ada hambatan, kayak misalnya miskomunikasi atau mungkin antar anggotanya lagi kurang baik komunikasinya, bisa jadi kurang efektif. Tapi kita ya pasti berusahanya agar efektif, jadi biar apa yang disampaikan sama apa yang diterima dan dilakukan itu sesuai kayak gitu sih. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, di sini selama ini intensitas komunikasi yang dilakukan itu cenderung aktif atau pasif? Pasti aktif, karena kan kita kerjanya kan pasti butuh komunikasi terus gitu loh, satu sama lain, menyampaikan kalau misalnya ada info nih, ada nasabah nih, Mbak butuhnya kayak gini, nanyanya ke aku sebagai CS. Ya pasti aku nyampein ke teller aku kayak gitu. Jadi misalnya aku lagi rame banget nih sebagai CS-nya, tellernya lagi sepi, nah kan di handle teller dulu sambil nanya ke aku kayak apa gitu. Jadi ya kayak gitu sih, pasti komunikasi aktif. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apakah Mbak itu merasa komunikasi yang dilakukan selama di sini itu dengan anggota atau karyawan lain itu berjalan dengan baik? Kalau dibilang berjalan dengan baik ya kita pasti mengusahakan berjalan dengan baik. Cuman kan dalam perjalanan waktu kan pasti ada komunikasi yang mungkin tidak sampai atau diterimanya mungkin kurang baik sama rekan kerja kita. Tergantung mood juga kayak gitu. Jadi ya gitu sih, kita mesti usahain yang baik-baik. Iya, meskipun pasti ada kendalanya, ada salah ngomong mungkin kayak gitu. Setelah itu, menurut Mbak Selanya sendiri, bagaimana Mbak Sela mengelola komunikasi pada saat ada konflik
atau ketegangan dalam organisasi? Kalau ada konflik ya, aku sih lebih ke profesional aja sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada konflik ya, kalau misalnya lagi kerja ya harusnya aku tetap kerja seperti biasa, dan kalau minta tolong ya gak ada sungkan seperti biasa kayak gitu. Tapi kalau misalnya di luar kerja mau diemin dulu mungkin, atau mau biar lebih adem satu sama lain, ya itu nggak masalah kayak gitu sih. Jadi pokoknya kalau aku ada konflik atau ketegangan sama rekan kerja, secara pekerjaan pasti aku profesional aja dulu. Itu sih yang penting, soalnya kalau nggak gitu kan kerjanya kita kan nggak lancar gitu kan. Tapi kalau di luar itu akan diem-dieman atau gimana, ya itu balik lagi sih, terserah pribadinya masing-masing. Kita juga bisa ngejudge kenapa kamu diemin aku kayak gitu kan. Jadi pokoknya aku nuntutnya sih kalau ada konflik ya tetap profesional aja kayak gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa strateginya Mbak Sheila ini untuk memastikan pesan organisasi agar konsisten disampaikan kepada anggota organisasi? Pesan organisasi ya, jadi kalau misalnya disampaikannya secara langsung sama nggak langsung bisa gitu kan. Kalau disampaikannya secara langsung ya aku berusahanya nyampeinnya sesuai dengan yang disampaikan dari atas kayak gitu. Jadi biar pesannya ini sama terus gitu kan sampai akhir. Tapi kalau dari mungkin media sosial ya mungkin aku tinggal nge-forward aja, jadi sesuai persis gitu. Jadi kita nerimanya sama semua, arahannya kayak apa kayak gitu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Mbak Sheila ini mengelola komunikasi dengan para pemangku eksternal? Berarti kalau di lingkungan kerja aku kayak nasabah gitu ya, kayak gitu. Mengelola komunikasinya mungkin kita sesuaikan dengan lawan bicara kita, dengan siapa kita bicara kayak gitu. Jadi kalau misalnya nasabahnya mungkin orangnya lebih sepuh kayak gitu kan, pasti kita sesuaikan bahasanya yang sesuai agar mudah dipahami gitu sama lawan bicara kita kayak itu. Kayak gitu sih. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, media apa yang paling sering digunakan dalam proses komunikasi sehari-hari di kantor ini? Iya, mungkin WA ya. Jadi itu yang paling sering, karena kan kita chattingan gitu. Jadi kalau ada info apa dari atasan, mungkin teman kita lagi gak ada di tempat, ya kita WA teman saya gitu. Kayak gitu sih. Jadi WA paling penting. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, hambatan maupun kendala apa yang biasanya sering terjadi dalam suatu proses komunikasi di kantor ini? Mungkin adanya miskomunikasi atau hal lainnya. Hambatan mungkin bisa dibilang mood juga mempengaruhi sih. Mungkin ada masalah di luar kantor, pasti kan ngefek juga kan ke cara kerjanya hari itu. Mungkin seprofesional kita kan pasti adalah sedikit banyak lah ngefek kayak gitu. Hambatan paling kayak gitu sih. Jadi mood mungkin atau miskomunikasi. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dan terakhir, apakah kondisi di lingkungan tempat kerja mempengaruhi proses komunikasi organisasi di sini? Mungkin mempengaruhi. Kalau misalnya moodnya lagi jelek-jelek semua, komunikasinya mungkin juga lebih kurang sih. Jadi mungkin kayak gitu. Dari hasil wawancara yang telah kami lakukan dengan salah satu narasumber kami, yakni pegawai Customer Service Bank BCA Rungkut Madya, dapat kami tarik kesimpulan bahwa dalam suatu organisasi, peran komunikasi antar anggota merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dapat dibuktikan dengan dua hal yang dapat kami dapatkan kemarin, yakni komunikasi secara informal yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas dalam bekerja, dan komunikasi secara informal untuk lebih membuat sebuah chemistry yang ada di dalam lingkungan organisasi tersebut. Setelah proses wawancara yang telah kami lakukan, kami dari kelompok 2 meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam proses wawancara terdapat perkataan maupun tindakan yang kurang berkenan di hati para penonton. Semoga apa yang telah kami sampaikan di dalam video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami
dari kelompok 2. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.